Halo, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Milatin. Ini agak sedikit berbeda dengan hari biasanya karena biasanya tuh kalian hanya mendengar bentuk audio saja, tapi hari ini orangnya muncul ya. Jadi kenapa saya sekarang melakukan rekaman seperti ini? Karena gue pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah subscribe dan juga like, terus kemudian komen. Cuman dari pertama kali saya nge-YouTube itu 8 bulan yang lalu saya nggak pernah punya pikiran kepengen bikin satu channel untuk menjadi seorang YouTuber secara profesional gitu. Pada saat itu konten pertama yang aku upload itu sebenarnya saya kepengen kayak mendokumentasikan video-video kenangan bersama almarhumah mama saya. Pada saat itu saya merawat beliau lagi di rumah sakit. Jadi saya cuman kayak daily life di rumah sakit, terus saya upload sebagai dokumentasi aja. Tapi setelah beliau meninggal, terus kemudian sekitar 3 minggu yang lalu tepatnya, saya punya ide kayaknya saya kepengen bikin satu perubahan dalam hidup saya, yaitu turning point atau titik balik di mana saya bisa mungkin melangkah dengan benar-benar 100% diri saya sebagai si Jisan Milatin begitu. Akhirnya saya bikin video itu. Itu tujuannya adalah mungkin ada dari kalian, para teman-teman yang merasa memang seksual orientasinya itu berbeda, tapi kalian masih struggle, bahwa kalian tidak sendirian. Karena pada saat itu aku merasanya aku adalah satu-satunya orang yang seperti itu gitu. Jadi dengan video itu di post, aku harap dari kalian itu merasa kayak oke, masih ada banyak orang yang senasib dan sepenanggungan seperti kamu. Jadi kamu gak usah khawatir bahwa itu tidak apa-apa. It's okay to be un-okay gitu. Terus kemudian muncullah ide setelah posting video bahwa saya sudah berdamai. Tapi berdamai itu kan bukan berarti kayak masalah hidup sudah selesai di situ gitu kan. Pokoknya seperti orang normal pada umumnya, bahwa kita hidup akan bersosialisasi dengan masyarakat, kita harus bekerja. Pokoknya masalah-masalah atau polemik-polemik yang lain bukan hanya sekedar tentang masalah orientasi seksual gitu. Dan yang membuat saya benar-benar kayak excited untuk sharing adalah karena perjalanan hidup aku mungkin bisa dibilang kalau orang yang hidupnya lurus-lurus aja, perjalanan hidup aku tuh sedikit extraordinary gitu. Dari mulai saya menerima, terus kemudian akhirnya dapat pengalaman demi pengalaman, baik pengalaman buruk maupun pengalaman baik, itu mungkin bisa di-sharing sama teman-teman gitu. Jadi itulah yang membuat saya semangat untuk sharing sebenarnya. Dan konsep konten pada awalnya itu adalah ya cuma hanya sekedar pengen sharing sama kalian guys, bahwa gue adalah homo dan gue hidupnya tuh seperti ini gitu. Tanpa ada pikiran aku untuk membagikan sesuatu hal yang sangat private, dimana kayak misalkan dengan berhubungan intim tapi sangat detail, terus kemudian diceritakan bagaimana saya merasakannya, bagaimana dia bernafasnya. Sebenarnya itu nggak begitu terlalu penting. Dan di situ saya tidak sadar bahwa itu akan menjadi salah satu kendala dalam channel ini akan dimonetisasi sama pihak YouTube gitu. Karena di situ saya katanya melanggar. Selama 3 minggu aktif menjadi seorang YouTuber dengan subscriber paling kecil di dunia, gara-gara kalian saya jadi subscribernya sedikit naik. Dan akhirnya saya mencapai 1000 subscriber lebih dalam waktu 3 minggu. Dan juga waktu tonton itu sekitar 4,4 ribu jam. Dan kata youtuber-youtuber yang biasanya mereka yang sekarang sudah bagus, mereka bilang katanya biasanya kalau 4.000 jam itu biasanya bisa dicapai dalam waktu 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Tapi ada juga yang cepet 6 bulan kayak gitu. Tapi saya bisa mencapainya dalam waktu sekitar 3 minggu aja, atau kurang dari 1 bulan. Cuma masalahnya adalah setelah saya mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, dimana itu adalah syarat mutlak kita untuk menjadi seorang YouTuber dan juga mengajukan monetisasi, tiba-tiba jadi pertama-tama saya mencoba beberapa cara yang memang para YouTuber yang sudah melakukan monetisasi itu saya mengikuti cara-cara mereka, karena mereka bikin tutorial bagaimana mengajukannya kan. Akhirnya saya ikuti beberapa cara, terus kemudian akun status saya itu sudah dalam peninjauan. Terus saya lihat itu ada kayak status pelanggarannya itu juga 0, karena di YouTube itu ada 2 status pelanggaran, yaitu pelanggaran hak cipta dan juga pelanggaran komunitas gitu. Dan dua-duanya itu 0, jadi tidak ada sama sekali pelanggaran selama aku YouTube. Cuman ketika ada satu cara yang saya coba ikuti,
Jadi 2 cara udah diikuti, tapi itu udah bener, maksudnya udah dalam masuk peninjauan. Tapi ada satu cara yang memang sepertinya ini sangat meyakinkan sekali, dan itu salah satu YouTuber yang ngasih cara itu juga paling update, itu di 2020. Saya ikuti caranya dia, kok tiba-tiba setelah aku ikuti caranya, langsung tiba-tiba muncul bahwa ini adalah channel violence gitu, channel yang melakukan pelanggaran komunitas gitu. Dan aku berpikir langsung, apakah gara-gara mungkin isinya adalah banyak kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk diungkapkan di publik, terus kemudian aku ungkapkan, atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang jelas gue nggak ngerti nasib channel ini akan seperti apa nanti. Yang jelas ini masih dalam peninjauan, dan kalau ditinjau itu sekitar 1 bulan lamanya, katanya minimal 1 bulan. Jadi gue nggak ngerti, tadi malam gue baru ngedaftarin. Cuma ya itu dia yang bikin saya ragu-ragu adalah saya dapetin notifikasi itu. Bukan notifikasi sih, itu juga tidak diberitahukan kepada email, terus tidak diberitahukan lewat notifikasi. Itu ketika saya lagi pencet ikuti aturan si YouTuber itu, tiba-tiba langsung twing gitu, merah gitu, ada tulisan ini gagal memposting atau gagal merequest gara-gara channel kamu adalah violence gitu. Padahal setahu aku syaratnya adalah kita kirimkan dulu ke sana, mereka akan ambil waktu untuk menyelidiki, dan itu setelah hasilnya gagal diterima apa tidaknya itu baru dikasih tahu ke kita. Tapi itu baru ikutin cara-caranya tiba-tiba twing gitu, ada merah, dan gue bikin aku kaget. Dan aku langsung kayaknya berpikir bahwa isi channel aku itu haram jadah, atau membuat orang mungkin merasa memprovokasi kalian untuk supaya bikin nafsu gitu, padahal tidak ada sama sekali. Kalau kalian lihat, itu adalah benar-benar channel dimana saya pengen sharing dari kehidupan aku A sampai Z, terus menceritakan as vulnerable as I can gitu. Maksudnya it's okay to be okay, aku jauh dari sempurna, makanya aku menceritakan pengalaman burukku dan juga pengalaman baikku gitu. Jadi kalau misalkan dianggap sama YouTube itu adalah pelanggaran, saya tidak tahu karena ini memang masih dalam peninjauan. Semoga ya husnuzon aja, berpikir baik, semoga itu direalisasikan. Makanya hari ini saya tidak bikin story atau bikin cerita lanjutannya dulu, karena mungkin kalau misalkan ini channel akan diakhiri, gue akan ganti channel dengan bikin sesuatu yang mungkin lebih friendly terhadap para penonton. Atau karena biasanya ini adalah, kalau itu dinilai pelanggaran, ini adalah akan menjadi pelanggaran pertama. Biasanya kalau baru pelanggaran pertama, kita akan konten-konten yang saya upload yang menurut mereka itu melanggar akan di deactivate atau dinonaktifkan. Tapi nggak apa-apa, jadi aku masih bisa bikin bikin konten-konten yang baru di channel yang sama. Saya tidak tahu, tapi yang jelas berdoa saja semoga itu dimonetisasi. Tapi kalau memang tidak, karena memang ada kata-kata yang memang sedikit provokatif menjurus ke hal-hal seperti itu, saya juga pasti akan terima, karena memang itu yang saya lakukan. Karena pada saat itu saya tidak membaca pedoman, karena pada saat mau sharing itu ya udah sharing dengan apa adanya, karena ini menceritakan cerita asli yang pernah saya alami. Cuman memang kenapa sih saya harus go in detail gitu ketika saya menceritakan kita lagi berhubungan intim, kayak bernafasnya tersengal-sengal apa segala macam, itu sebenarnya nggak perlu ya, karena saya tidak tahu kenapa saya melakukan itu. Tapi ya manusia lah ya, ini kan baru pertama kali aku nge-YouTube, jadi biarkan aku mengambil pelajaran dari sini gitu. Tapi yang jelas kalian itu super duper luar biasa yang mendukung, karena baru 3 minggu saya sudah mencapai 4,4 ribu jam dan juga 1000 subscriber lebih. Thank you banget buat kalian yang sudah mendukung channelnya Sinci Sanvilatin. Kalaupun nanti channel ini akan mungkin sih tidak, semoga sih hanya kontennya saja. Kalau memang itu memang benar-benar dianggap violent atau pelanggaran, semoga sih cuman kontennya saja tapi channelnya jangan. Tapi kalau semuanya, kemungkinan terburuk kalau channelnya deactivate atau dinonaktifkan, aku akan ganti channel dan aku akan kasih tahu ke kalian. Terima kasih yang sudah dukung guys. Dan the last but not least, I just wanna shout out to my all loyal friend kayak Ria. Itu adalah seorang perempuan di Surabaya yang sudah kuanggap sebagai sister yang tidak pernah ketemu. Hai Ria, ada Gilbert, ada Kino, ada Vino, ada pokoknya yang
setelah menonton terus kemudian dia DM Instagram aku untuk seperti ini kayak kasih masukan gitu. Saya sangat apresiatif banget terhadap action kalian, itu sangat positif. Terima kasih banget, dan itu benar-benar supportnya luar biasa. Terus ada Wahyuno, orang Purwokerto atau orang Ngapak lah pokoknya. Terima kasih juga, kamu juga sangat suportif. Gak bisa gue sebutin satu persatu karena gue lupa. Dan sebenarnya dengan channel ini tuh harapanku sangat besar, karena gue tuh bermimpi punya channel yang sedikit punya modal. Terus aku bikin kayak podcast, dan gue pengen menghadirkan kayak teman-teman yang merasa mereka hidupnya struggle dan merasa dari selama ini mereka hidup itu bagian dari minoritas, dan gue kepengen kayak mereka itu merasa dianggap ada gitu. Pokoknya karena gue punya tagline dalam hidup itu adalah be kind to one another. Apapun race kamu, apapun agama kamu, apapun seksual orientasi kamu, itu tidak masalah. Yang penting kamu adalah baik terhadap sesama gitu. Jadi aku pengen channel ini digunakan untuk menyuarakan hal-hal yang mungkin selama ini tidak terdengar. Semoga sih benar-benar channel ini akan lolos pemeriksaan, dan sehingga aku masih bisa belajar untuk jadi lebih baik dalam nge-YouTube. Dan selain itu juga gue tuh kepengen mengangkat cerita-cerita kalian yang sudah DM di Instagram dan juga fanpage-nya Sijisan Wilatin, yang ada berupa curhatan, terus kemudian berupa cerita yang mereka kepengen dibawakan untuk di akun YouTube saya. Saya sangat apresiatif banget setiap cerita, setiap curhatan kalian, setiap cerita hidup perjalanan kalian itu semuanya sangat menarik dan punya daya tarik tersendiri. Dan gue tuh pengen mengangkat itu kalau misalkan channel ini nanti berkembang. Dan juga saya sudah menyelesaikan semua story tentang perjalanan hidup aku gitu. Jadi itu sih rencana besar aku, cuman gue gak ngerti, semoga memang channel ini benar-benar akan dimonetisasi. Kalaupun memang nanti gagal, karena biasanya kalau gagal pertama itu bisa diperbaiki, nggak masalah. Semoga sih kalau misalkan memang itu benar-benar melanggar, semoga konten-kontennya aja yang ditutup, itu nggak masalah, nggak merugikan. Cuman channelnya semoga jangan. Kalau misalkan itu pun yang terjadi, aku akan bikin channel baru lagi. Pokoknya terima kasih buat kalian sudah subscribe. Wah, aku mereng-mereng ya, aduh pegel. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga kalian tetap subscribe, like, dan komen di channel Sijisan Wilatin. Bye-bye, selamat berpuasa.